Oke, sekarang ke integral ya. Misalkan sebuah fungsi secara definisi, misalkan kamu punya sebuah kurva, misalkan ini ya. Nah, jadi misalkan ada fx. Jadi kalau misalkan kamu mau mencari luasan kurva di bawah grafik. Nah, jadi mau mencari luas kurva di bawah fungsi fx. Jadi kita peroleh L atau area sama dengan integral misalkan dari A sampai B, A sampai B, fx dx. Itu ya. Kalau secara luasan kita ini kan ini ya. Misalkan pointer. Misalkan ini ya kita partisi gitu. Ini kan sumbu X ya, berarti kita peroleh dx. Kemudian ini adalah tingginya. Tingginya itu fx kan. Jadi ini namanya dl ya, atau dA. Atau kita, ini sama dengan A ya, area. Itu sama dengan dA-nya bahkan panjang kali lebarnya, atau kali tingginya ini ya. Berarti lebarnya kan dx, kali tingginya fx. Nah, jadi untuk mencari A-nya, A, sekarang kita integralkan. Integral dari fx dx. Ya. Ini untuk definisinya, yaitu bermakna luasan di bawah kurva. Jadi kita dapat tahu, kita tinggal masukkan batasnya, misalkan dari A sampai B. Jadi area A sampai B, yaitu integral A sampai B. Gitu ya. Oke, ini untuk definisinya. Jadi untuk menentukan nilainya kita harus integralkan. Mungkin ini untuk ini ya, sifat-sifatnya ya, yang bisa digunakan. Biasanya kan integral X pangkat N. Misalkan ini integral X pangkat 4. Jadi dx sama dengan ini kan, berarti X pangkatnya tambah 1, N-nya kan ada 4. Berarti 4 tambah 1, yaitu 5. Kemudian 1 dibagi 4 tambah 1, yaitu 5. Dan plus C. Gitu ya. Kemudian sama ini untuk integral super X sama dengan ln X. Ini definisi ya biasanya. Ya emang gitu ya. Mungkin pakai Riemann gitu. Kemudian sama integral pangkat X ya pangkat X juga. Ini udah didefinisikan aja sih. Kemudian integral sin X, min cos X, integral cos X, min sin X. Untuk itu mungkin untuk trigonometri yang sering digunakan sih ini ya sin X. Terus kalau diturunkan kan cos X, turunkan lagi kan min sin X, turunkan lagi jadi min cos X. Nah, kalau kita turunkan lagi, balik ke atas. Itu ya. Tinggal dihafalkan, mungkin biar gampang sih dihafalkan aja ya. Untuk trigonometri, sin, cos, min sin, min cos, balik lagi. Turunkan lagi. Kalau integral ya tinggal dibalikan aja. Integral min cos ya min sin, integral cos apa sin kan ya. Integralnya sin ini ya min cos ya. Kalau integral kan ini kan. Biasa yang digunakan yang pertama sih. Pertama dulu itu untuk variabel biasa ya, variabel x, y itu. Kemudian yang ini definisi sih. Kemudian yang ini pangkat x ya Euler pangkat x ya natural. Itu ini memang spesial sih sifat dari bilangan ritma natural. Inx itu ln ya. Ln x itu sama dengan log x. Jadi ln ini logaritma tapi basisnya atau angka ininya itu Euler. Euler itu sama dengan 2,7 berapa itu? 71 berapa itu? Sekitaran situ sih. Yang ini penjumlahan biasa, kalau penjumlahan bisa dikalikan
bisa dipisah-pisah satu-satu ya. Kemudian integral A, ya ini biasa saja. Integral dari turunan, ya fungsi itu sendiri ya. Yang biasa ini untuk definisi ya, harus tahu ya integral. Per X itu ln X. Ln X itu artinya bilangan, ln itu artinya logaritma ya. Bilangan E itu natural, itu bilangan logaritma natural ya, E log X. Atau E log X itu kita bisa tulis ln X itu ya. Ini dicatat aja sih untuk yang fungsi ini 1, 3, 4, 5. Ini sih yang kalau trigonometri pakai 4, 5. Dan semuanya itu berasal dari sin dan cos ya. Tapi kalau di kalkulus sebelum ke integral itu ada namanya Riemann kan, jumlahan Riemann. Untuk Riemann itu misalkan aku punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ini untuk yang aja ya. Misalkan kita cari ini 2, ini 3 ya. Nah, jadi kita perbesar, jadi gini ya. Jadi kurva ini 2, ini 3. Kita partisi tadi 5 kan. 3, ini 5. Nah, jadi kita peroleh A itu titik bawahnya itu 2, B-nya 3, N-nya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi delta X-nya jadi 2 per 5, yaitu 0,2 ya. Jadi lebarnya ini 0,2 ya. Berarti jadi ini ada A1, A2, A3, A4, A5. Berarti A1-nya itu sama dengan lebarnya 0,2 kali tingginya kan Fx ya. Jadi kalau pakai Riemann kiri kita pakai sebelah kiri. Jadi Fx ketika di kiri, awal ya, titik awal ya. Berarti Fx ketika X sama dengan 2. Sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4 ya. Jadi kali 4. Kemudian untuk Fx sama dengan, ini 2 berarti sebelahnya kan 0, tambah 0,2. Jadi Fx sama dengan 2,2 kuadrat. 4,84. Kemudian Fx sama dengan 2,4 sama dengan 2,4 kuadrat 5,76 ya. 576 Fx sama dengan 2,6. 676 sama dengan 2,6 kuadrat 6,76. Kemudian Fx sama dengan 2,8 kuadrat sama dengan 786, 784. Nah, kemudian berapa? Kemudian ada A1, kemudian kita peroleh A2, A3, A4, A5. Nah, jadi kalau Riemann kiri itu kita ambil sisi kirinya. Di sisi kirinya. Kalau Riemann kanan kita ambil sebelah kanan. Yang kanan itu yang merah ya. Yang kiri itu benar. Kalau Riemann kiri itu untuk A1 ambil yang kiri. Mungkin kalau aku berbesar lagi kan ini kan. Jadi seperti misalkan ini ya. Nah, jadi kalau kiri itu ambil yang kiri ya, yang hijau. Kalau yang kanan pakai yang merah. Ada lagi yang tengah. Tengah itu yang tengah itu yang misalkan biru ya. Kalau yang tengah itu berarti biru Fx-nya itu sama dengan ini antaranya nih ya, berarti 2,1 gitu. Fx-nya jadi bukan berarti F 2,1. Kalau yang kiri kan yang hijau ya. Berarti Fx-nya itu sama dengan F dari 2. Kalau yang merah itu Fx-nya sama dengan F 2,2. Nah, bedanya ini ya. Ini yang kiri, Riemann kiri. Ini Riemann tengah. Ini Riemann kanan. Sama aja Kak itu semua. Apa? Penggunaannya bedanya apa? Ini pendekatannya. Kalau misalkan Fx yang kiri
itu ada luasan yang tidak tercover. Kan luasan yang ini jadi nggak cover kan. Ini luasan yang ini. Kan tingginya cuma sampai sini kan. Nah, jadi luasan yang Karena ini nggak tercover. bagiannya Pak. Ya kalau kalau yang merah kelebihan. Kalau merah kan jadi ada luasan lebihan kan yang ada sedikit. Nah, ini yang merah. Itu kalau tengah sih lebih relatif mendekati ya. Terus bedanya nilainya pendekatan. Kita mau nunjukin aja sih, ini berarti 0,2 kali ini ya. 484 tambah 0,2 kali 576. Sebenarnya 0,2 kali 676. Dengan 0,2 kali 784. Kalau dijumlahkan itu hasilnya ini ya, 5,84. Kita bisa pakai integral. Berarti A-nya, areanya itu integral dari 2 sampai 3 fx dx. dx. Atau integral 2 sampai 3, fx-nya kan x kuadrat dx. Jadi kita peroleh sepertiga x pangkat 3, dan kita 2, ini 3 ya. Sepertiga kali, ini x pangkat 3, 3 pangkat 3. Kurangi 2 pangkat 3. Ini ya. Ini sepertiga kali 27 kurangi 8. Ini 19 ya. 19 per 3. Bagi 3, 6,33 ya. Ini ya untuk definisi dari integral. Ini tinggal jumlahkan pangkatnya aja sih. Jadi aku tulis aja langsung ya. Jadi X, caranya itu gini ya. Sambangnya X pangkat 4. Berarti kan 3 kan, tambah 1, 4. Tambah ini X kuadrat, berarti X pangkat 3. Tambah ini 3 X, berarti X kuadrat. Ini pangkat 1 ya, berarti X. Dan 4X. Terus ini kita turunkan, taruh bawah. Pangkatnya taruh bawah. 3, ini 2. 2/3. Nah gitu. Udah nggak? Bisa kan diikuti. Intinya biar cepat, ini pangkatnya dikerjakan dulu. X pangkat, ini 3 kan, tambah 1, 4. Tambah Ya, X pangkat, ini 3, ini X pangkat 2. Ini min 4. X. X-nya kan 0 kan. Jadi X. Terus kalau kita turunkan hasilnya min 4 ya. Jadi harus min 4. Terus ini 3. Ini taruh bawah gitu. Taruh bawah kan 2 ya. 2 gitu aja sih. Pangkatnya ini taruh di bawah. Karena kalau bentuknya kan integral X pangkat N dx tekan seper. Nah, gini. Nah, gitu ya. Integral dari sin X, cos X, dx. Itu hasilnya berapa ya? Berapa tuh? Jadi untuk kasus ini kita bisa mengasumsikan. Kita pakai substitusi ya namanya. Berarti misalkan ini ya, sin X itu sama dengan U. Kita misalkan U, kemudian kita ketahui du per dx, turunannya sin X apa? Cos ya, cos. Maka kita peroleh dx du bagi cos X. Ya, dari sini kita bisa tulis, itu integral sin X-nya apa? U kan? U dikali cos X dikali dx-nya ganti ini. du. U du kan ya. Setengah dari U kuadrat plus C. Jadi kita substitusikan balik, yaitu setengah dari sin kuadrat X fungsi integral dari 3X plus 11 per ini. Jadi ini kan bisa tulis integral 3X plus 11 bagi kita faktorkan. Ini kan jadi X plus 3, X plus 5. Kalau ini faktoran kita jabarkan. Kita jabarkan jadi misalkan X plus 3 tambah X plus 5. Ini A, ini B gitu. Jadi A kali X plus 5 plus B
kali X plus 3 itu sama dengan ini ya, bagian atasnya, 3X plus 11. Jadi kita peroleh A plus B, kalau misalkan A plus B kali X tambah 5A plus 3B. Hasilnya ini 3X plus 11. Berarti A plus B itu sama dengan 3, 5A plus 3B sama dengan 11. Berarti A-nya 1, B-nya 2. Ini, intinya di SPLDP ya. Diselesaikan A-nya dapat 1, kan 1 tambah 2, 3. 5 tambah 6, 11. Jadi nanti itu sama dengan A-nya 1 per X plus 3 tambah 2 per X plus 5. Nah, jadi dari ini bentuknya itu kita bisa tulis ini. Integral 1 X plus 3 plus 2 X plus 5 dx. Ini integralnya, jadi integral kan kita bisa integral per X itu apa? Itu hasilnya ln X ya. Nah, dari sini kita peroleh, kalau misalkan X-nya itu ganti X plus 3. Ya, jadi ini ln X plus 3 tambah ln X plus 5. Ada duanya ya. Plus C. Ya, jadi hasilnya gini.